harus dipertimbangkan. Ini Jawa Tengah loh saudaraku. Silahkan saja, aku wis pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Walaupun cuma 5 tahun, nggak apa-apa. Jadi aku pengalaman sedikit ini saya bagi-bagi kepada para calon ya. Kepada para calon. Jadi ngukur diri, aja rumangsa iso. Ning sing bisa rumangsa, aku iso apa to? Gitu loh. Jangan menjadi mau pemimpin, sing penting aku sugih duit tak sogoki kabeh. Rusak nanti daerah itu. Rusak nanti rakyatnya itu. Rusak nanti bangsanya itu. Terus rakyat mau diapain? Dihapusi tok. Padahal Jawa Tengah ini tanahnya subur, makmur, ning pupuk langka, ning obat-obatan langka, ning sistem irigasi tidak terawat dengan baik, ning pasca panen tidak diperhatikan oleh negara. Payu yo karepmu, ora yo karep. Jangan sampai mengecewakan rakyat, karena rakyat itu benar-benar dalam kesulitan. Perlu hadir sosok, figur, postur pemimpin yang mitayani, yang tangguh, yang ulet, yang ngerti kesulitan rakyat. Kalau pemimpin alah bikin sengsara rakyat saja. Bangsa ini akan hancur karena selama ini memilih pemimpin yang keliru dan keliru. Orang yang nggak ngerti apa-apa jadikan pemimpin dipaksa karena kaya. Dengan kaya itu dia nyogoi sana sini. Itu yang tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, pada sore hari ini Jateng Pos TV dari Semarang datang ke Magelang untuk ketemu sosok senior di Kota Magelang. Beliau adalah Pak Bibit Waluyo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bibit. Selamat sore. Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Teman-teman, kenapa kita jauh-jauh dari Semarang sowan ke Pak Bibit Waluyo? Beliau ini adalah tokoh senior mantan Gubernur Jawa Tengah 2009 2013 ya Pak ya. 2008 sampai 2013 sebagai Gubernur Jawa Tengah teman-teman. Ini kaitannya dengan menjelang Pilkada Gubernur tahun 2024 ini, maka kami sowan ke beliau, mantan gubernur, mantan penguasa wilayah Jawa Tengah. Kita ingin ngobrol-ngobrol panjang dengan beliau tentang seputar sosok siapa sebetulnya tokoh-tokoh yang layak menjadi gubernur ke depan Pak Bibit. Jadi saya kira tidak ada salahnya kami berguru sama beliau supaya nanti harapannya rakyat dapat pandangan kira-kira calon gubernur ke depan 2024 yang layak itu siapa saja. Pak Bibit, yang pertama kami ingin tahu sebetulnya menurut Bapak sebagai mantan gubernur Jawa Tengah Pak, kira-kira sosok calon gubernur Jawa Tengah itu yang layak ciri-cirinya seperti apa Pak? Wah, pertanyaannya sulit untuk dijawab ini. Masa sosoknya seperti apa? Semua berkepentingan sama, semua berpeluang sama karena ingin mengabdi kepada masyarakat Jawa Tengah untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Siapapun bisa. Tapi karena Jawa Tengah itu kompleksitas persoalan kerakyatan itu sangat luar biasa, sebaiknya adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Walaupun saya tadi bilang siapa saja boleh, tetapi tetap saja kriteria itu merupakan bagian yang harus dipenuhi agar momong masyarakat Jawa Tengah ini bisa mencapai sasaran, bisa mencapai target yang kita inginkan. Karena Jawa Tengah ini penduduknya cukup besar, bahkan besar sekali. Sekarang kurang lebih sudah sampai 36-37 juta jiwa, kurang lebih. Itu semua makan, pagi makan, siang makan, sore makan. Itu semua kalau pagi anaknya berangkat sekolah harus nyangoni. Ora katang 1.000, 2.000, 5.000 tergantung dari kemampuan orang tua masing-masing. Anaknya sakit harus bawa ke rumah sakit. Itu semua kompleksitas masalah kerakyatan, belum yang lain-lain loh. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan menjadi seorang gubernur kepala daerah, apalagi Jawa Tengah. Ini luar biasa permasalahan kerakyatan ini. Jadi menurut saya
harus ada kriteria-kriteria agar kelak kalau sudah mikul tanggung jawab, memangku tanggung jawab itu tidak akan terlampau banyak kesulitan. Oke Pak, kriterianya apa kira-kira Pak? Bapak yang pernah punya pengalaman memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur, bahkan Bapak juga pernah sebelum jadi gubernur itu adalah Pangdam 4 Diponegoro ya Pak? Pernah Pangdam Jaya, pernah Pangkostrat, Letnan Jenderal. Jadi umurnya kriterianya waktu saya gubernur itu sudah 61 tahun. Jadi kalau jam terbang itu sudah sangat tinggi. Kalau menghadapi permasalahan kehidupan rumah tangga, kehidupan masalah kerakyatan, wis ngalami kabeh. Sudah kenyang ya Pak ya? Sudah kenyang, suka dukanya hidup ini sudah kenyang. Jadi kalau pemimpin Jawa Tengah tidak menguasai suka dukanya hidup, ojo dadi pemimpin Jawa Tengah. Karena belum bisa memberikan arahan, jalan keluar bagaimana seharusnya kita ini hidup di masyarakat ini. Nah bagaimana kalau kita perjalanan kita pengalaman kurang, ya toh, mengatasi permasalahan tidak pernah. Lah kok akan mikul tanggung jawab yang begitu besar, penduduk yang besar sekali 37 juta tadi. Kan bagaimana ini? Kalau mung tanggung menjawab ya semua bisa. Tapi bukan tanggung menjawab, tapi tanggung jawab mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Itu seorang pamong. Pamong itu ngemong, gitu. Ngemong rakyat yang multi permasalahan. Ya, multi permasalahan ini yang dihadapi, makanya dia bisa harus ngayomi, ngayemi, dan ngayani rakyat. Siapa itu? Ya orang yang punya persyaratan-persyaratan. Nah itu Pak, persyaratannya kira-kira kisi-kisinya apa Pak? Satu apa misalnya gitu? Satu, pengalaman. Oke. Pengalaman ini yang paling dominan untuk memimpin Jawa Tengah. Kalau belum berpengalaman, Jawa Tengah ini sentral gravitinya kebangsaan Indonesia itu ya Jawa Tengah ini. Jadi persoalan politik Jawa Tengah, ekonomi Jawa Tengah, budaya Jawa Tengah, dan lain-lain, Jawa Tengah itu menjadi percontohan dari sekian wilayah seluruh Indonesia ini. Jadi memang benar-benar punya bobot pengalaman, ya pinter, ya benar, ya peduli dengan kehidupan masyarakat. Itu siapa? Ya monggo, siapa yang merasa seperti itu silahkan mencalonkan diri untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Oke Pak Bibit, yang pertama tadi salah satu syarat seorang calon pemimpin gubernur Jawa Tengah itu adalah harus punya pengalaman ya Pak ya. Tapi kan nggak semua orang mau nyalon kepala daerah itu punya pengalaman Pak. Apalagi sekarang ya, misalnya siapa saja bisa nyalon. Nah pengalaman dari mana kalau belum punya Pak? Misalnya pengalaman seperti apa Pak? Nah ya memang itu, makanya kalau jadi calon gubernur itu ya jangan setiap orang nyalon gubernur. Apalagi anggar aku duit aku harus nyalon gubernur, aku tak sogoi semua. Lah itu kan salah, menyimpang dari kaidah-kaidah sebagai seorang pemimpin rakyat. Wah, dari pemimpin kok nyogoi. Ya ora oleh nek kayak begitu, nggak bisa, nggak boleh. Itu nanti yang akan rugi siapa? Ya rakyatnya sendiri yang akan rugi kalau sogoannya udah diterima itu. Nggak usah begitu, mencari pemimpin ada kriteria yang harus dipenuhi. Pertama pengalaman tadi, dengan pengalaman dia siap menghadapi semua tantangan kehidupan kemasyarakatan. Kan sudah memberikan solusi kesulitan rakyat. Kalau pengalamannya baik, ya jalan keluarnya juga baik. Terus pribadinya unggul, pinter. Ya memang harus pinter, nara pinter tidak mungkin karena pemimpin itu harus pinter. Pinter itu untuk sentral pemecahan masalah persoalan. Lalu pemimpinnya bodoh, ya dihapusi yang membantu. Makanya terjadi korupsi di sana, di sini, di situ itu karena kita bodoh. Kalau nggak bodoh ya nggak ada yang korupsi karena dicek, dikontrol. Nah kalau dilakukan seperti itu ya mungkin ada tapi jumlahnya kecil. Ya, kalaupun harus korupsi ya korupsinya tidak fatal. Ya. Yang diharapkan ya jangan sampai korupsi lah.
Oke, kalau misalnya syaratnya juga yang pertama adalah punya pengalaman, Pak. Misalnya dari nama-nama yang ada, selama ini kan banyak, Pak. Ada Pak Lutfi Kalpoda juga mau maju ya, kemudian Pak Daryono, kemudian ada Gus Yusuf, kemudian ada Bambang Pacul mau maju juga. Kira-kira kalau ngomong pengalaman, kira-kira pengalaman apa Pak dari beliau-beliau itu, Pak? Ya sesuai dengan perjalanan hidup masing-masing. Dari yang disebutkan tadi, katakanlah aku sekarang nyebut nama Pak Lutfi. Oke. Masyarakat Jawa Tengah tidak kenal Pak Lutfi. Siapa Pak Lutfi? Pak Lutfi adalah seorang polisi yang sekarang menjabat Kepala Polisi Daerah Jawa Tengah. Kan sudah luar biasa. Menjadi Kapolda itu tidak setiap polisi jadi Kapolda. Jadi Kapolda itu pilihan. Berarti Pak Lutfi punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa di lingkungan Polri itu sendiri untuk mikul tanggung jawab mengendalikan aparat kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban Jawa Tengah. Beliau 5 tahun loh jadi Kapolda di Jawa Tengah. Misalkan seperti itu kan pengalamannya baik. Terus beliau kalau komunikasi dengan rakyat baik. Kalau bahasanya Jawa Tengah ini andap asor, menghargai pendapat orang. Walaupun orang kecil diajak bicara, kipiye, anak buahnya juga begitu. Nah itu kan pengalaman-pengalaman yang tidak setiap orang punya. Makanya tidak setiap orang bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Harus ada kriteria. Boleh pengalaman dulu yang banyak, baru nanti pada satu situasi ada peluang menjadi pimpinan wilayah, calonkan itu diri sebagai calon pimpinan wilayah. Punya pengalaman memimpin wilayah lah ya. Jangan datang dari mana-mana jeglek mau mimpin Jawa Tengah. Memangnya mudah seperti itu mimpin Jawa Tengah tuh. Aku itu sampai terakhir menjadi Panglima Kostrat itu baru jadi gubernur Jawa Tengah, umurku wis widak siji. Oh, waktu itu Pak ya? Waktu itu. Sudah sangat senior ya? Bola pokoknya umur saya sudah 61, mantan Panglima Kostrat. Mantan Panglima Kodam Diponegoro, mantan Panglima Kodam Jaya. Jadi nek mangan wareg, kenyang dengan pengalaman. Sehingga menghadapi problematika kemasyarakatan tidak gagap. Bagaimana kalau belum pengalaman memimpin rapat staf? Apa sing arep diomongke? Paling-paling nanti dijatuhkan, kowe iso ora? Nek ra iso tak ganti lho. Pemimpin kok kaya ngono sama anak buah ngancam-ngancam. Itu pemimpin apa? Pemimpin itu sumber inspirasi. Jadi kowe aja ngono, kudune ngene. Ya. Ngene iki sing apik iki ngene, aja ngono. Kowe koordinasi ya sama sana-sana. Itu pemimpin bukan wis ora. Nek ra iso tak ganti lho. Ya sudah, semua ndredeg, semua takut. Tapi tidak memberi solusi ya. Berkembang inspirasi apa dari staf? Nggak ada. Akhirnya produktivitas kinerja, gubernur atau kinerja gubernur itu drop. Itu contohnya seperti itu. Jadi pengalaman itu sungguh sangat luar biasa. Paling utama ya seharusnya paling utama untuk menjadi seorang pimpinan dimanapun sebenarnya. Tapi utamanya pimpinan daerah apalagi. Nah, gitu Jawa loh. Tengah apalagi Jawa Tengah. Ya, terus nomor 2 ya misalnya kudu pinter. Ya kudu pinter. Wong pemimpin kok ora pinter. Kalau nggak sumber inspirasi, kudu bener. Pemimpin itu bener itu lurus. Lurus itu taat hukum. Jangan pemimpin malah marahi melanggar hukum. Itu enggak boleh. Bener itu jujur. Pemimpin itu harus jujur. Kalau itu bukan haknya ya jangan. Itu nggone rakyat, masuk diambil. Itu kan kepentingan rakyat. Oke, Pak. Dan harus peduli, Harus peduli. Pemimpin itu kudu peduli. Peduli itu paham dan mengerti kebutuhan dan kesulitan rakyat. Agar rakyat ini ada yang ngayomi, ada yang memberikan jalan keluar, baiknya bagaimana. Itu pemimpin. Anak saya cah nom-nom, dari mana modal pengalaman seperti itu? Ngertine nek rapat ya kaya mau. Kowe ora nek ra iso ganti kowe. Kuwi pemimpin apa iki kaya ngono kuwi. Jadi usia juga penting ya, Pak ya? Penting, harus penting. Matang ya. Ya matang wong sing dimongi wong tuwek-tuwek ra ilok-ilok. Orang tua, orang doktor, profesor, insinyur semua ada di lingkungan kehidupan rakyat. Kalau kita wis enom pengalaman belum,
Kayak masyarakatnya jumlahnya banyak, opera berat. Modal pinter saja tidak cukup Nggak ya. cukup. Apalagi tidak pinter juga misalnya. Apalagi Hanya modal tidak karpet pinter. merah misalnya. Sekarang banyak calon pemimpin karpet merah ya. Aku nggak ngerti nek sing itu. Pokoknya Jadi usia wajib, Wajib senior matang, dipertimbangkan. punya pengalaman, pinter juga ya. ya harus dipertimbangkan. Ini Jawa Tengah loh saudaraku. Silahkan saja. Aku wis pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Walaupun cuma 5 tahun nggak apa-apa. Jadi aku pengalaman sedikit ini saya bagi-bagi kepada para calon ya. Kepada para calon. Jadi ngukur diri, aja rumangsa iso. Ning sing bisa rumangsa. Aku iso apa to? Gitu loh. Jangan menjadi mau pemimpin sing penting aku sugih duit tak sogoki kabeh. Rusak nanti daerah itu. Rusak nanti rakyatnya itu. Rusak nanti bangsanya itu. Terus rakyat mau diapain? Dihapusi tok kaya ngono kuwi. Ya, ya. Ini nggak boleh kayak seperti itu. Oke, Pak. Ini lagi-lagi tanya Bapak karena pengalaman Pak selama menjadi gubernur dulu, Pak. Sebetulnya kesulitannya memimpin Jawa Tengah itu apa, Pak? Mungkin bisa dibocorkan juga, Pak. Ya, kalau kesulitannya ya tadi juga sudah saya sampaikan bahwa heterogenitas masalah itu luar biasa. Satu sedang dihadapi, muncul lagi persoalan baru. Baru dihadapi, muncul lagi, muncul lagi. Nah, nek sing kaya ngono mau belum pengalaman, harus piye? Ya, ya. Terus mau bagaimana? Rakyat mau ngeyup nyanggone sapa? Mau tanya kepada siapa? Kalau pemimpinnya kayak begitu tak punya pengalaman, memecahkan masalah tadi. Artinya kan kesewenang-wenangan yang ada. Ya, ya. Kowe nek ora ngerti tak ganti. Kan ra ngono carane. Jadi pemimpin itu bisa jadi komandan, sebagai guru, sebagai pelatih, sebagai sahabat. Itu pemimpin iki kaya ngono kuwi mau kudune. Jadi bukan kok wis ora rasa tak ganti. Yang geruang ya iso nek kok ngono. Ya, ya. Gitu ya. loh. Oke, Pak. Kemudian Pak Bibit juga kita pengen banyak berguru lah, ini intinya kepada Pak Bibit. Harapannya juga untuk para calon, Pak. Jadi tadi bicara kesulitannya apa banyak ya. Itu maka untuk menghadapi kesulitan banyak itu butuh calon pemimpin yang punya pengalaman, punya usia juga ya, pemimpin muda. Nah, saya kembali ke muda, Pak. Muda ini sebenarnya saat sekarang orang itu eranya pengennya pemimpin muda, yang tua itu minggir gitu, Pak. Apa harus begitu atau gimana sebetulnya? Atau Ya, memang harus yang senior tadi itu? Di jalan pikirannya yang tidak pas saja. Mungkin saya tidak pas mungkin ya. Kalau saya bukan karena apa-apa ya. Ya. Mungkin wong tua, maneh ngono kok sing muda-muda. Tapi sing muda pengalaman belum ada kayak mimpin wong 37 juta. Mangane ping 3. Esuk mangan, siang mangan, sore mangan. Waya sekolah anak berangkat harus nyangoni, lorot ke rumah sakit. Itu semua duit. Lah rakyat kita ini tidak seperti yang dibayangkan para calon-calon gubernur itu. Nggak sampai ke sana. Lah kan urusannya dia. Iya urusannya dia. Tapi kan pemimpin itu bagian dari yang ngayomi dan ngayemi tadi. Itu tugasnya. Jangan terus rakyatnya malah disalahkan. Kira tugasmu masa aku loh. Nek ngono kowe gelem gajine ra gelem rekasane. Nah kan gitu. Ya. Jadi mutlak ya sebenarnya senioritas pengalaman itu mutlak. Bukan itu nomor kok 1 saya ya. Enggak percaya alergi dengan anak muda ya. Enggak Ada begitu. saatnya ya. Ada saatnya, saudaraku. Nek saiki umur 40 sing mbok pimpinnya ana sing 80, ana sing 70, ana sing 60, ana sing 50. Kowe arep ngomong apa? Yang dipimpin itu 35 bupati wali kota ya, Pak ya? Iya. Enggak enteng lho. Enggak enteng ya. Enggak enteng lho. Jadi aja sembrono peh wae terus aku iso. Ya iso. Tapi nyambut gawe sing bener dadi gubernur kaya ngapa ora ngerti. Lah nek ora ngerti 5 tahun rakyatku terus kepiye rakyate? Rakyatnya terus kepiye? Ditokke, diculke mangan karemu, ora karemu, anakmu sekolah ya kowe urusanmu. Iya betul urusannya. Tapi urusan Bapak untuk memberikan suasana kesejahteraan dan kebahagiaan merasa rakyat ini namanya pemimpin. Sapa kuwi nek tingkat provinsi gubernur, nek tingkat kabupaten kota, wali kota maupun bupati. Ngono lho. Ya. Nah, makanya nek ora wani aja wani-wani. Kalau nggak siap jangan nyalonkan diri. Karena salah satu syarat harus banyak pengalaman. Ya. Supaya apa? Supaya memecah masalah itu cepat dan terrealisasi dengan baik. Nah, kalau nunggu pengalaman,
Kapan kita anak muda? Ya jong kesusu kaya ngono, kowe mimpin rakyat dhewe kok kesusu. Sekolah dulu. Nah, sekolah dulu, nimbo dulu. Ada waktunya ya. Pengalaman bisa diambil menjadi direktur bank. Pengalaman bisa diambil dari kepala apa. Kalau orang politik mungkin di partai ya. Di partai dulu. Kalau ada lain jadi anggota dewan dulu, apa dulu jadi pas anggota dewan jadi apa, Bano jadi apa, baru jadi gubernur. Kalau kita itu pemerintahan provinsi. Oke, jadi kalau sebenarnya ngomong senioritas usia itu ibaratnya ya kalau gelas itu sudah penuh isi ya Pak? Yes, bener. Jadi kalau gelas itu penuh isi kan mantap. Nggak kotlak, nggak ngono. Jadi mantep, tenang. Kalau buah juga sudah matang ya? Matang pohon. Betul, Nah, betul, gitu. betul. Matang pohon itu enak kabeh. Legi kabeh. Ya, jadi ya, sak ngantek tekan pelok kae wis digeragoti wis enak kabeh. Coba nek sih nom kowe. Geragoten ngantek pelok kalau mangga ya kecut, Pak. Ilatmu pedua. Jadi mutlak ya usia itu Ya. mutlak ya. Ini catatan penting karena ya sekali lagi memimpin Jawa Tengah ya Pak ya. Ya. Sentralnya Indonesia ya, Jawa dan Indonesia. Sentra gravitinya Republik Indonesia itu Jawa Tengah. Di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang pertahanan, keamanan dan agama. Itu Jawa Tengah dijagake menjadi sentralnya kehidupan bangsa itu Jadi, Jawa Tengah. Jadi penyeimbang ya Pak ya. Ya, itu Jawa Tengah. Jadi Maka, pemimpinnya kudu mantap. Jangan main-main ya. Jangan main. Rakyat juga jangan main-main dengan peluang pilkada ini ya. Maka kepada rakyat saya pesan ini saya pribadi ya Pak, saya bukan siapa-siapa, saya Bibit Waluyo. Umur saya sekarang 75 tahun, pernah berpengalaman menjadi gubernur Jawa Tengah. Mudah-mudahan itu baik, walaupun banyak kekurangan tapi aku juga adalah yang baik. Ya yang baik aja yang dicontoh, yang nggak baik nggak usah. Oke, Pak Bibit, kalau Jawa Tengah ini potensinya kalau orang bilang itu banyak pertanian ya Pak ya. Sebetulnya untuk kemajuan Jawa Tengah ini dari sektor pertanian harusnya bagaimana ke depan Pak? Seorang gubernur perlu nggak nih serius mengembangkan pertanian? Oh harus. Jadi seorang gubernur itu pertama kalau Jawa Tengah menguasai sektor pertanian. Karena rakyat kita itu ada di desa-desa yang jumlahnya sekarang desanya itu 8.500-an desa. Desa itu adalah miniatur negara. Desa kecil, desa-desa itu sebagai negara kecil. Betul, betul. Kalau desanya sejahtera bahagia, maka negara ya sejahtera dan bahagia. Maka harus dipimpin orang yang benar-benar ya kembali lagi pengalaman tadi. Orang yang paham memanage, mengorganisir semua kegiatan kerakyatan, itu akan ada perubahan dalam kehidupan Jawa Tengah. Masyarakatnya petani. Petani kita ini harus dimodernisasi dengan alat. Tanpa itu kita tidak akan bisa, apalagi menuju swasembada pangan. Modernisasi sektor pertanian itu harus, kesiapan pupuk harus, kesiapan obat-obat harus, kesiapan bibit unggul harus, sistem irigasi yang baik harus, tersier, sekunder, teknis harus. Tidak itu tidak bisa swasembada pangan. Nah kan berat. Padahal Jawa Tengah ini tanahnya subur, makmur, ning pupuk langka, ning obat-obatan langka, ning sistem irigasi tidak terawat dengan baik, ning pasca panen tidak diperhatikan oleh negara. Payu yo karepmu, ora yo karepmu. Lha mesake to nek rakyat obat mahal panen jeblok ya. Obatnya mahal, adapun dipalsu. Pupuk golek ora ono. Wis mateng nek ngono carane. Ini tugas siapa? Tugas negara. Tugas siapa? Tugas pemimpin. Jawa Tengah ya, Gubernur Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Oke Pak, saya tadi teringat Bapak menyebut nama Pak Lutfi ya. Oh ya. Dari sisi senioritas memang beliau senior, dari sisi pengalaman ya punya pengalaman sebagai Kapolda 5 tahun di Jawa Tengah. Mungkin ya sudah ngelontok lah pojok-pojokannya Jawa Tengah ya barangkali ya. Insyaallah. Ya. Apa namanya Pak? Kalau Bapak menyebut itu dari salah satu kriteria pengalaman dan usia masuk ya itu Pak? Oh masuk, ya? Sangat masuk. Masuk ya? Sangat masuk. Pak Lutfi memenuhi syarat
ya apa namanya ya pinter, beliau juga sarjana, terus apa namanya ya bener, dia taat hukum, ya bener, dia ya jujur, ya apa peduli kepada rakyat atau peduli kepada siapapun itu adalah semua ada Pak Lutfi itu. Gitu. Nah, menurut saya ya gitu lah. Tapi kalau pandangan orang banyak ya monggo. Oh, ini terbuka, ini demokrasi. Kalau menurut saya Pak Lutfi salah satu calon yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ya. Itu kalau makan itu seperti berarti itu. Sudah sehat sempurna. Iya, udah bar mangan makan pisang lagi, berarti buah-buahnya ada. Iya. Oke Pak, tetapi dalam dunia politik Pak Bibit Waluyo, Bapak juga pernah ngalami ya, untuk maju sebagai kepala daerah itu kan pintunya adalah partai politik ya Pak ya. Harus ada koalisi yang mengusung Pak Lutfi, kalau kita ngomong Pak Lutfi tadi ya. Sementara beliau juga bukan orang partai politik Pak. Kira-kira kalau Bapak memprediksi kalau Pak Lutfi secara pengalaman memenuhi syarat, tapi secara politik kira-kira langkahnya sulit atau mudah Pak? Menurut saya mudah. Lha sing arep digoleki wong sing kaya ngopo? Gitu loh. Lah kita kalau konsisten partai-partai politik ngusung kader, di antara kader dibanding dengan Pak Lutfi masih unggul Pak Lutfi dan Pak Lutfi bersedia, mengapa tidak Pak Lutfi? Toh ini kepentingan untuk rakyat. Begitu loh saya, tapi pandangan orang yang lain aku juga tidak mengerti, karena orientasi saya itu selalu untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai mengecewakan rakyat, karena rakyat itu benar-benar dalam kesulitan. Perlu hadir sosok, figur, postur pemimpin yang mitayani, yang tangguh, yang ulet, yang ngerti kesulitan rakyat. Kalau pemimpin hehehe, alah, bikin sengsara rakyat saja. Untuk apa pilih yang kayak begitu? Apa kurang calon? Nah, bagi partai politik, internal tidak ada. Misalkan lah ini, internal belum ada. Tidak sekaliber Pak Lutfi. Ya Pak Lutfi sih, engko bar Pak Lutfi sopo gantian. Disiapkan yang baik. Itu akan lebih baik. Karena rakyat kita yang jangan dikorbankan gara-gara mau manipulasi. Atau gara-gara cuman apa namanya, sok-sok apik itu loh. Apa itu jenenge? Sok-sok apik. Iya itu. Ya, casingnya saja yang baik. Casingnya saja yang baik, tapi jane dalamnya nih kosong. Lambenya saja yang pinter ngomong, tapi jane ora pinter nyambut gawe. Jadi partai politik juga harus jujur ya Pak ya? Jujur dan kepentingan rakyat yang diutamakan ya? Ya, kepentingan rakyat yang diutamakan. Jadi kalaulah di internal partai itu tidak sekaliber, sekali lagi tidak sekaliber Pak Lutfi, mengapa tidak? Lawang Pak Lutfi ya bangsa Indonesia, ya rakyat Indonesia. Dia memenuhi kualifikasi yang kita harap. Di internal partai mungkin belum ada, bukan tidak ada loh saudaraku. Jadi belum ada. Kenapa? Kecuali kalau Pak Lutfi Rakerso ya lain lagi. Nek Pak Lutfi Kerso mengapa tidak? Kan itu untuk bangsa. Tekad partai tadi kan mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat, minter ke rakyat, ngayomi rakyat. Lah wis ana calon dipeksa-peksa sing ora mampu karena nggone dhewe, nggone partene. Tapi ora mampu dipeksa-peksa. Ya mesakne lah. Ya, dan selama ini saya kira sudah banyak bukti ya. Jadi proses kaderisasi pemimpin yang belum memenuhi syarat itu ya pada akhirnya korbannya juga rakyat sendiri ya. Rakyat sendiri dan mereka juga bisa korban. Karena pemimpin yang kurang pinter kan dihapusi, dijelomprongke. Akhirnya mengambil kebijakan-kebijakan yang salah. Bukan haknya tapi diambil alias korupsi. Bukan haknya tapi disalahgunakan. Itulah menjadi masalah. Nah, kalau sudah matang pengalaman, udah dijamin untuk tidak korupsi. Ya mudah-mudahan kalau matang pengalaman itu barang salah, itu keliru ya jangan. Tapi kalau nekat ya silahkan, risiko yang bersangkutan kan gitu. Betul. Oke Pak Bibit, ini kan masih arah politik ya Pak ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk mendapatkan rekomendasi partai politik itu umumnya dalam konteks pilkada itu biasanya penentunya itu adalah para pemilik partai di pusat Pak. Misalnya pilkada Jawa Tengah itu penentunya itu, si partai ini memberi rekomendasi kepada siapa, itu adalah dewa-dewa pemilik partai di pusat Pak. Dalam situasi sekarang kayaknya juga seperti itu gitu loh. Kira-kira nih sebagai masukan juga Pak Bibit kepada
para dewa di atas sebagai pemilik partai, kira-kira seperti apa supaya sesuai kehendak rakyat bahwa Gubernur Jateng itu benar-benar yang pas gitu loh Pak? Ya kembali ya seperti tadi. Kalau tidak ada tolok ukur, ya. Subjektivitasnya tinggi. Tapi kalau tolok ukur bisa dikaji. Apa benar toh Pak Lutfi pengalaman? Ya. Siapa yang bilang tidak benar? Jadi Kapolda itu 4 tahun, 5 tahun. Jalan 5 tahun ya. Itu Kapolda loh, di bawahnya Kapolda bisa jadi Kapolres, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Itu semua kan pengalaman. Ya. Gitu. Kan tidak bisa dibantah. Ya. Nah terus apa Pak Kapolda itu pinter? Ya pinter, kalau nggak pinter nggak mungkin jadi Kapolda. Wong dari ribuan polisi yang jadi cuma 1. Betul. Loh, siapa yang bantah? Betul. Jadi kembalinya ke situ lagi ya. Iya, para dewa pun di atas harusnya. Harusnya sadar tentang itu. Jangan karena disogok baru itu yang tak pilih. Kembali lagi tidak jujur. Ya. Bangsa ini akan hancur karena selama ini memilih pemimpin yang keliru dan keliru. Ya. Orang yang nggak ngerti apa-apa jadikan pemimpin dipaksa karena kaya. Dengan kaya itu dia nyogoi sana sini. Itu yang tidak boleh. Oke Pak Bibit, sudah cukup panjang nasihat buat kita dan pada khususnya para calon ya gubernur dari senior yang sudah pernah pengalaman. Mudah-mudahan ini semua dalam rangka kita memberi inspirasi supaya Jawa Tengah dipimpin orang yang pas ya Pak ke depan. Intinya di situ ya. Oke, terus kemudian Pak Bapak tadi bilang profil Pak Lutfi itu Pak, bukan karena Bapak memang karena sesama dari pasukan ya. Dulu Bapak TNI, Pak Lutfi dari polisi, bukan karena faktor itu Pak kira-kira? Ya itu boleh faktanya begitu ya. Tapi kan polisi yang baik, nyatanya sampai Kapolda beliau tidak pernah celah dalam pribadi maupun perilakunya, melaksanakan dinas dengan baik. Jadi Kapolda sampai 4-5 tahun itu se-Indonesia cuman Pak Lutfi loh. Ya. Paling 1,5 tahun, paling setahun, ada yang 8 bulan sudah ganti, diarahkan kemana-kemana. Beliau sampai berarti menguasai Jawa Tengah itu sudah luar biasa. Sebagai sekolahnya menjadi pemimpin Jawa Tengah itu berarti beliau sudah cukup kenyang ya. Kenyang dan mateng. Menurut saya iman-iman loh. Bukan apa-apa. Ya. Aku punya pamrih lah kalau Pak Lutfi jadi. Memang aku punya pamrih. Pamrihnya apa? Mudah-mudahan tidak salah pilih dan Pak Lutfi bisa melakukan peran tugas sebagai pamong tadi dengan baik. Hanya itu pamrih saya. Aku nggak pamrih apa-apa. Aku nggak dikasih duit Pak Lutfi. Ya. Bukan karena teman juga, bukan karena teman. Apapun ya. Ya, tapi karena kriteria. Karena kriteria itu akan membawa dampak atau implikasi pelaksanaan tugas insya Allah baik. Amin. Merantasi gawe. Nah, gampangnya ngono. Pak Bibit, saya dengar juga Pak Lutfi dekat dengan Pak Bibit atau sebetulnya tidak dekat? Ya, sesama prajurit dan mantan prajurit atau mantan aparatur ya dekat. Sudah pernah ketemu dan ke tempatnya Pak Bibit? Ya sudah ke tempat saya, kalau ketemu sering ya. Ke tempat Pak Bibit secara khusus misalnya nyuwun doa untuk maju pilkada? Ya sebagai rekan ke rumah ya, menyampaikan mohon doa restunya Pak, saya akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah. Wah, saya ucapkan selamat, terima kasih. Tapi siap loh Mas. Oh siap Pak, siap tenan loh ya, siap. Jadi yang kalau di tentara tuh siapnya tuh mental fisik loh Pak. Secara mental siap, secara fisik siap. Apa tuh? Ya ubur rampe. Ubur rampe itu apa? Jerbasuke ya mau beo. Bikin spanduk yang nganggo duit. Ayo, kan semua itu harus dihitung Mas. Jangan asal-asal saja kamu. Oh nggih Pak, siap. Sudah pernah ketemu dan minta saran masukan juga ya? Oh iya, minta saran masukan. Saya juga tak wanti-wanti Mas. Insya Allah kalau Tuhan kesempatan Mas jadi gubernur, sampan bener-bener loh, aja lali karo rakyat. Oke Pak, sendiko. Tenanan lo ya, siap. Ngono mbak aku. Apa yang beliau sampaikan ke Pak Bibit ketika nanti misalnya jadi gubernur Pak? Ya akan memperhatikan kesulitan rakyat. Aku wanti-wanti itu. Kesulitan rakyat kita itu banyak Mas. Yang melarat itu banyak Jawa Tengah itu. Kelompok-kelompok desa, orang-orang desa kita ini sangat sulit untuk mencari nafkah. Karena masyarakat Jawa Tengah rata-rata mayoritas petani, maka gula wentah petani ini harus benar-benar dilakukan.
Petani dalam arti luas lah, jangan petani cuman padi aja. Nanti petani ada petani tebu, ada petani jagung, ada petani kedelai, ada petani sayur. Nah, itu semua bagian dari sumber kehidupan rakyat yang harus diperhatikan, dicari solusi pemecahannya seperti apa. Itu gubernur yang harus didampingi penyuluh-penyuluh, dikandani nek nandur aja ngene, kudune ngene. Kowe nek golek pupuk yang kono ya, kowe nek golek obat-obatan yang kono. Iki alatnya dinggo ngono. Nah, ngono dari pemimpin itu. Siap. Bukan kok petentang. Waduh. Petentang ngomongnya sukses tapi rakyat merasakan masih susah ya Pak ya. Masih susah. Kita kan sering dengar Pak, wah ini ekonomi Jawa Tengah meroket, kemiskinan turun, tapi rasanya kok masih susah ya. Sering kali kan kita dengar klaim-klaim pemimpin begitu Pak ya. Ke depan aku mudah-mudahan. Tuh sampai ngomong gerok-gerok semangat. Aku rasa aku welas lah sama rakyatku ini. Kok jadi begini gitu loh, kok jadi susah nemen. Ya. Ya saya bukan sombong, juga bukan enggak lah, aku cuma 5 tahun, ya 5 tahun saya nggak mampu karena aku nggak punya duit. Coba aku nggak punya duit tak sogoi semua. Mungkin ya aku mau pilih karena aku nggak punya duit, aku mulai angon bebek. Macul aja yang desa kene. Di aku Bandongan, di Magelang ya Pak ya. Saya sadar bahwa saya nggak berkemampuan untuk itu. Tapi nek kon nyambut gawe ngantek bungkuk pun untuk rakyat. Keringetku untuk rakyatku. Loh, tekad bibit waluya lo dulu, keringetku untuk rakyatku. Tenanan aku nak nyambut gawe. Tapi gak mau pilih, ya wis. Ya. Iyalah Pak. Itulah namanya fenomena politik ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Itu kehidupan. Saya yang merasakan. Oke. Bahagia saja saya, sejahtera. Oke. Pak Bibit terakhir, pesan-pesan buat rakyat Jawa Tengah Pak menghadapi pencalonan gubernur seperti apa Pak? Monggo. Kepada saudaraku masyarakat Jawa Tengah, ke depan kira-kira November, kita akan memilih pemimpin Jawa Tengah yang kalau gampangannya yang mitayani lah, yang bisa merantasi gawe, kesulitan rakyat teratasi. Pilihan sing kuwi, sing kaya ngopo to Pak? Sing banyak pengalaman, sing jujur, sing pinter, sing bener, sing kober. Iku dipilih. Nek iso ya banyak pengalaman berarti ya sudah relatif tidak tua, tapi ya sudah mateng asam garam dalam kehidupan. Muda berarti bukan berarti bagaimana bukan. Saya bukan kok sentimen Bapak ini sama anak muda. Luar ngomong apa? Pemuda pengalaman dari mana? Kalau 40 tahun dengan 60 tahun misalkan. 20 tahun ini arep mbok isi apa? Arep mbok oyak nganggo pengalaman apa iki? Nah, kan gampang aja dibayangkan. Engko lah penuhi dulu pengalaman, baru nanti mencalonkan. Cari pengalaman yang lain, tapi jangan gubernur dulu. Gubernur itu bukan PT loh. Gubernur itu mimpin rakyat loh. Rakyatnya bukan loro telu, jutaan. Hati-hati saudaraku. Jangan asal nanti dikasih ndok, telur, tigan, supermie, kaos. Wis milih kue duit apa meneh. Alah. Sampai sudah tertipu lagi yang seperti itu. Engko nek sulit bengok. Tapi nek kon milih pemimpin yang baik, kalah dengan supermie, kalah dengan tigan, kalah dengan ndok, kalah dengan telur. Kecewa loh sampean. Kalau aku biasa rekoso mulih nang desa ngene gak apa-apa wis. Ini saudara-saudaraku janganlah. Pilihlah yang terbaik di antara yang baik supaya Jawa Tengah semakin maju, semakin sejahtera, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem lan raharjo. Merdeka. Merdeka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan menjadi terwujud harapan kita semua ya Pak ya. Jadi teman-teman sekali lagi kita jauh-jauh ke Bandongan di Magelang, tempat Pak Bibit Waluyo tinggal selama ini setelah purna menjadi gubernur. Kita ingin berguru kepada beliau khususnya terkait dengan para calon gubernur Jawa Tengah untuk 2024 Pak ya. Dan tadi nasihat sudah disampaikan semua, mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semua, buat para calon, khususnya para calon pemilih Pak ya. Rakyat kita ke depan, ingat-ingat tuh pesan Pak Bibit Waluyo mantan gubernur kita untuk memilih calon pemimpin, jangan sampai karena persoalan hanya persoalan apa Pak, telur kemudian supermie ya. Tapi pikirkan pilih pemimpin yang matang, yang pinter, yang jujur, yang bisa ngerantasi masalahnya rakyat.
Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.